banyak 20 dekade. Apa nih untuk kehidupan pribadi ya? Jadi nyambi ngurus konser Kotak 2 Dekade nih, saya dapat kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan suami sendiri. Jadi kan alhamdulillah tahun ini tuh kita masuk ke 10 tahun pernikahan. Jadi kemarin kita mengeluarkan single duet. Dari 10 tahun yang lalu kita mengeluarkan single duet, judulnya kan 10 tahun yang lalu judul Pelabuhan Terakhir. Nah 10 tahun kemudian akhirnya kita bikin sebuah lagu kolaborasi itu judulnya Tumbuh Bersama, yang baru rilis kemarin gitu. Iya, jadi kita tuh kadang-kadang ngobrol gitu bareng-bareng. Kita tuh pasangan penyanyi ya, tapi nggak pernah kepikiran untuk bikin project duet gitu. Terus karena waktu itu sambil berjalannya waktu tuh kayak mikir gak enak sama Kotak. Waktu dulu Arda sebelum keluar dari NAF mikir gak enak sama anak-anak NAF segala macam. Tapi akhirnya kita mikir lagi, enggak deh, kita bikin aja lagu yang memang bisa dipakai untuk semua pasangan-pasangan yang memang rasanya tuh relate gitu, bahwasanya yang namanya pernikahan itu pasti dalam keadaan yang memang tidak selalu mulus-mulus aja, pasti ada belok-beloknya apa dan segala macam. Nah lagu ini tuh bisa relate banget untuk pasangan-pasangan yang sedang tumbuh bersama-sama gitu. Kalau musik sejujurnya nggak yang sampai aku lagi masak sambil nyanyi sih, nggak ya. Jadi kayak misalnya ada momen-momen sendiri sih pas lagi ada pembahasan yang memang kita duduk bareng, ada yang harus kita obrolin perihal band kita, perihal Kotak, perihal musik yang project duet kita ini gitu. Jadi ya nggak setiap saat. Jadi kita ini kan kerja bareng antar suami istri ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kami bingung memposisikan ini kita lagi ngobrolin kerjaan ataupun lagi ngobrolin tentang masalah keluarga. Jadi ya sekarang kita lagi belajar bareng-bareng untuk ngeplot. Ini ada momennya ya kita ngobrolin kerjaan, masalah musik atau dan segala macam atau konten YouTube dan lain-lain gitu. Tapi pas lagi bareng-bareng berdua juga harus disediain spesial kita ngebahas tentang keluarga gitu. Jadi nggak melulu ngobrolin tentang musik. Kemarin bulan sekarang apa sih? September Arda sudah merilis sebuah single secara solo judulnya Iya Tidak Tidak. Nah terus pas lagi Oktober karena masuk ke usia pernikahan kita yang 10 tahun ya kita ambil momen itu untuk bareng-bareng mengeluarkan single Tumbuh Bersama. Jadi ya mungkin jadi salah satu project Ardanya juga sih untuk bisa berdiri sendiri gitu kan, karena kan sekarang sudah sendiri, sudah solo ya, ini jadi satu project yang bisa kita kerjakan bareng-bareng sebagai pasangan suami istri. Iya, sekarang Arda solo karir, mencoba membranding sosok yang baru sebagai Arda Hatna, dan dia kan juga selain penyanyi kan dia juga penulis buku. Jadi memang ada sebuah buku berjudulnya buku Pelabuhan Terakhir yang memang ditulis oleh Mas Arda, suami aku. Jadi itu juga yang selalu di-highlight bahwa Arda adalah seorang penyanyi dan juga seorang penulis. Ya alhamdulillah kan kita dikasih kepercayaan untuk punya aset kos-kosan di Jogja. Itu jadi salah satu yang memang selain bernyanyi sebagai solo karir Mas Arda, ya dia juga mengurusin urusan kos-kosan dan lain-lain gitu. Jadi ya itu sih yang memang di luar dari musik yang kita kerjain. Ya doanya sih ya pengen ya Mbak, tapi ya kita ngikutin aja lah. Ya ini aja satu kos-kosan ini aja butuh effort yang luar biasa untuk bisa kita kembangin secara bisnisnya. Jadi mungkin kalau misalkan sudah established, udah aman semuanya, mungkin kita akan tambah kalaupun memang dikasih rezeki sama Allah. Tapi sekarang kita nikmatin dulu aja proses kita menjadi bapak dan ibu kos. Yang mana dulu nih? Kenapa di Jogja? Kenapa di Jogja? Satu, aku orang Jogja. Ibuku masih ada darah Jogja. Terus juga kemarin kan kita sempat waktu pas lagi pandemi, itu kan kebetulan aku dapat rezeki untuk beli kosannya sama Arda tuh waktu pas sebelum pandemi. Kita kepikiran untuk pindah aja lah ya pas pandemi ke Jogja gitu. Karena memang suasananya enak, kayak lebih tenang gitu di sana tuh. Terus akhirnya ya kita memutuskan kenapa Jogja, karena kita memang pengen banget punya aset yang bisa kita tinggali suatu saat gitu. Terus ya memang di sana pun kan kayaknya aku ngelihat dari segi bisnisnya pelajar banyak, terus abis itu banyak juga wisatawan yang kesana, dan memang bentuk kos-kosanku ini kan bukan hanya kos-kosan bulanan, jadi harian pun bisa dipakai gitu. Jadi ya buat kita sih sebenarnya karena
maka kepengen banget tinggal di Jogja, jadi kita punya aset di sana minimal gitu. Dan alhamdulillah adanya kos-kosan. Iya udah waktu pas lagi pandemi. Terus pas pandemi nanya-nanya, "Mang ada," kan aku manggilnya Sela, "Mang ada tanah yang murah-murah?" Ada, dia sampai cari Pak Dukuh apa segala macem. Wah, dicariin tanah ini segala macem. Ternyata kitanya yang takut waktu itu. Ntar kalau misalkan pandemi belum selesai gimana bayarnya? Udah mikirnya begitu. Akhirnya ya udahlah, nggak jadi. Mungkin nanti antara pokoknya kita tuh kepengennya masa tua tuh pengen tinggal di Bali atau nggak Jogja. Saya nggak ngerti kalau itu point of view-nya Arda ya. Tapi yang saya lihat sih karena saya suami istri kan itu saling. Jadi momen-momen seperti ini mungkin bagi banyak orang yang berpikir kalau wah ini momen paling terburuknya Arda. Aku mikir malah enggak. Ini adalah momen yang memang kita bisa bonding bareng-bareng gitu. Ada banyak momen yang hilang waktu pas lagi kemarin-kemarin kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sekarang Arda bisa lebih banyak waktu dengan anak-anak, bekerjanya pun di rumah, ngurusin ini itunya pun di rumah ya, urusan kos-kosan ataupun memang sekarang juga kan misalnya promo dan segala macam bisa dilakukan di rumah, bikin konten pun di rumah. Jadi malah justru lagi menikmati momen-momen itu yang memang kemarin-kemarin kita nggak pernah kita dapetin gitu. Dan aku pun mungkin terlihatnya adalah aku lebih banyak bekerja di luaran gitu. Tapi aku jauh lebih tenang meninggalkan anak-anak dengan bapaknya gitu. Jadi memang buat kita coba untuk berpikir ke arah yang lebih positif aja di posisi yang saat ini ya. Memang Allah lagi nyuruh kita untuk bisa lebih punya hubungan yang lebih intim dengan anak-anak. Kalau suara sumbang ya mungkin pasti adalah 1-2 dan lain hal. Cuman kan balik lagi yang menjalani kita, terus juga aku tidak merasa yang bagaimana. Aku memposisikan sebagai istri yang memang pasti harus support dalam kondisi apapun suami. Jadi ya Arda pun aku rasa juga tidak merasa jatuh sekali ketika mendapatkan pasangan yang memang mensupportnya dalam kondisi apapun. Jadi ya itulah namanya pernikahan, kan kita harus tumbuh bersama dalam kondisi apapun. Enggak, kalau komedi banget ya enggak. Ya gini, Arda tuh dia tuh kreatifnya banget gitu. Terus dia selalu berpikir bagaimana caranya sosial media yang dia punya ini dia punya manfaat gitu. Dengan begitu banyaknya, kan dia mulai konten-konten lucu tuh pas lagi pandemi, di saat orang-orang lagi pada stres apa segala macam, apa yang bisa dia kasih di Instagram tuh sebisa mungkin orang pas lagi scroll tuh ketawa gitu. Jadi ya aku cuman ngikutin aja itu kreatifnya dari dia. Terus nanti kita syuting apa segala macam, dan kita pas ngelihat hasil komennya orang ataupun kita ngelihat hasilnya juga kayak kok bisa ya kita sampai di tahap emang lucu ya. sekeluarnya gitu dari zona kita yang biasanya gitu. Jadi ya buat aku sama Arda sih ya sebisa mungkin manfaatin sosial media kita untuk bisa nyebarin energi positif aja lah buat yang nonton gitu. Aku yang garing kayaknya. Ya kurang lebih sama sih, cuman Arda tuh dia tuh lucunya tuh di tongkrongan. Cuman kalau di depan kamera tuh dia bisa jadi kayak jaimnya, malu dia antara dia bisa ngomong, bisa ngelucu atau enggak, tapi basicnya memang dia lucu. Jadi pas lagi kita ngobrol tongkrongan bersama dia yang jadi highlight untuk bisa ngelucu gitu. Tapi kalau ya beberapa momen lah kita ngelucu-ngelucunya nggak yang, soalnya kita bukan komedian yang bener-bener komedian. Kalau kata Arda mah kalau dibayar aku bisa lucu katanya gitu. Kalau aku lihat di panggungannya Arda justru malah dia lebih ke laki-laki romantis ya, laki-laki banyak gombalnya. Lucunya jarang banget dikeluarin di panggung gitu. Dia lebih banyak serius gitu. Kayak yang lebih selengean di atas panggung mungkin lebih ke aku gitu. Tapi kalau misalkan dia sih persona di atas panggungnya memang menjadi sosok laki-laki yang kebapaan dan apa apa sih namanya, bukan serius banget ya, kebapaan. Tapi kalaupun memang komedinya kadang-kadang buat aku kayak oh iya ya kok kepikiran ke sana ya gitu. Bingung nggak? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.